Ajaran masuk surga bayar 1 juta. Bagaimana duduk perkaranya kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta. Ada Bu Yuwanita Apriliandini. Selamat malam Bu Yuwanita. Malam Mbak Vera. Sehat? Sehat. Oke. Di sebelah Bu Yuwanita ini juga sudah hadir Bapak M. Ziyad, Wasekjen MUI. Selamat malam Pak Ziyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dua narasumber di studio, kami juga sudah terhubung pemirsa bersama dengan Ketua RW 12 ada Pak Ardiatno. Selamat malam Pak Ardiatno. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau terlebih dahulu ke MUI ya, ke Pak Ziyad. Pak Ziyad, sejauh ini dari Majelis Ulama Indonesia sudahkah menerima laporan? Kalau informasi terakhir yang kami dapatkan, MUI Kota Bekasi ini sudah memanggil ya para jemaah untuk mendalami hal ini. Ya. Para pemirsa sekalian, ketika ada kasus keagamaan dan itu hanya pada wilayah tertentu, taruhlah satu kabupaten atau kota, maka itu ditangani oleh MUI di tingkat kota atau di tingkat kabupaten. Oke. Ketika itu sudah melebihi dari satu kabupaten, maka ditangani oleh MUI provinsi. Ketika lebih dari satu provinsi, maka ditangani oleh MUI pusat. Lah, dalam konteks ini, karena kasusnya ada di Bekasi, maka akan ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia Bekasi. Lah, karena itulah kita MUI Pusat belum sampai menerima laporan terkait adanya kelompok jamaah yang tadi diberitakan dengan jamaah membayar 1 juta maka dijanjikan kemudian masuk surga atau digaransi. Nah, hal-hal yang semacam ini saya kira menjadi penting nanti untuk lanjutannya akan dikaji oleh Majelis Ulama setempat. Oke, tapi sejauh ini dengan fakta-fakta yang sudah beredar Pak Ziyad dan juga melihat respon dari warga yang nampaknya ini juga resah, bagaimana respon MUI? Kalau ini masyarakat ini eskalasinya lebih meluas dan ini meresahkan, maka tentu Majelis Ulama itu kan selalu punya dua prinsip, yaitu Khodimul Ummah sebagai pelayanan umat. Lah, ketika sebagai Khodimul Ummah, salah satunya adalah bagian dari Himayatul Ummah, menjaga, melindungi umat dari anil akidah al-fasikah, dari akidah yang menyimpang. Lah, praktek tadi karena kita belum melakukan penelitian lebih jauh, apakah ini ustadzanya ini kan dikenal dengan Umi Cinta ini, bagaimana sesungguhnya ajaran yang dikembangkan, yang disampaikan, yang kemudian menjadi keyakinan dia, kemudian diajarkan pada jamaahnya. Kalau tadi kan kemudian menyampaikan bahwa jamaah yang membayar 1 juta, kemudian dia janjikan masuk surga, dari sekilas ini saja, maka ini sudah bertentangan gitu loh. Al-Quran itu kan memandu, bagaimana sih cara kita memahami ajaran agama, maka rujukannya adalah panduannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Setelah itu kemudian bagaimana ijma para ulama, kemudian bagaimana kias dalam konteks hukum tadi itulah. Dua sumber ini kan menjelaskan, misalkan Al-Quran, di Al-Quran menjelaskan Fabashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahumul jannah. Berikanlah kabar gembira pada mereka orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga. Jadi nggak ada orang kemudian sampai kemudian menggaransi. Yang menggaransi itu adalah Allah dan ajaran Nabi, dan kemudian apa? Dengan motivasi-motivasi. Tapi orang siapapun dia, tidak ada yang kemudian menyatakan. Nabi saja tidak pernah menyampaikan bayar sekian maka kemudian tidak. Yang ada adalah beramal solehlah, berbuat baiklah, berimanlah. Konteks itu sesungguhnya. Oke, baik Pak Ziyad, kita juga ingin mendengar ya bagaimana kemudian respon dari masyarakat. Kami ajak Anda langsung terhubung bersama rekan kami Prita Zega. Zega, silakan. Selamat malam Vera dan juga pemirsa TV One. Saat ini kami tepat berada di depan rumah dari pemimpin pengajian yang ini dinilai menyimpang dari agama ataupun syariat Islam, yang di depan rumah Ibu Yeni, Putri Yeni begitu, atau yang sering ataupun yang biasa disapa dengan Umi Cinta begitu. Dimana tadi kami dari siang memantau di sini tidak ada pergerakan apapun yang terjadi di dalam rumah ini, namun semakin malam ini sepertinya ada orang di dalam karena menghidupkan lampu begitu di dalam rumah ini yang terpantau di belakang kami saat ini. Ini rumahnya lantai 2, bercat ataupun bercorak warna hijau ataupun juga kuning. Informasi terkini yang bisa kami sampaikan adalah memang tadi
pada siang hari ini dari Pemkot Kota Bekasi ini melakukan audiensi bersama dengan warga setempat di sini di kantor Pemkot Bekasi, dan di sana mereka mencurahkan ataupun menceritakan bagaimana keresahan kemudian keluhan warga setempat terkait dengan kegiatan pengajian yang dianggap ataupun dinilai ini menyimpang dari syariat Islam. Tadi di sana disampaikan juga oleh MUI Kota Bekasi yang mengatakan bahwa mereka belum memberikan keputusan ataupun vonis apakah benar ini sesuai dengan yang dinilai masyarakat. Pengajian yang dilakukan di dalam rumah Ibu Putri ini apakah memang sesat ataupun menyimpang dari syariat Islam, di mana memang audiensi ini tadi hanya dilakukan bersama dengan warga setempat tanpa menghadirkan dari Ibu Putri ini. Yang mana informasi terbarunya adalah besokannya ini MUI Kota Bekasi juga akan memanggil ataupun melakukan audiensi kepada Ibu Putri ini, dijadwalkan besok jam 1 siang juga di kantor Pemkot Bekasi. Yang setelah itu nantinya akan dilakukan pendalaman apakah benar memang pengajian ini apakah menyimpang dari syariat Islam atau tidak. Jikalau memang menyimpang, maka akan dilakukan penutupan untuk kegiatan pengajian di rumah Ibu Putri ini ataupun Umi Cinta. Namun jikalau tidak, maka akan juga dilakukan proses lebih lanjut, yakni seperti perizinan untuk perizinan lingkungan. Kalau misalkan di dalam sini adalah adanya kegiatan pengajian seperti itu. Dan beberapa waktu lalu memang ini juga sempat dilakukan penggerudukan ataupun aksi damai demo yang dilakukan oleh warga setempat. Setidaknya ada beberapa poin yang diresahkan ataupun dikeluhkan oleh warga mengapa kemudian ini mereka melakukan demo, seperti diiming-imingi Ibu Putri ini mengiming-imingi akan masuk surga jikalau jamaah yang datang ini membayar 1 juta. Tidak hanya itu juga, mereka harus membayar infak 100.000 per kepala, dan juga kegiatan pengajian yang jamaah laki-laki dan juga jamaah perempuannya ini disatukan dalam ruangan. Kita akan menantikan besok bagaimana keputusan dari MUI Kota Bekasi. Kembali ke Anda, Vena. Baik, besok akan dilakukan audiensi. Terima kasih banyak Prita Zega atas laporan Anda langsung dari lokasi. Baik, kalau begitu saya mau ke Bu Yuanita terlebih dahulu, Bu Yuanita. Bu, kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini dengan kasus Umi Cinta ini, apa sih faktor sosial yang kemudian membuat banyak masyarakat nampaknya ini mudah percaya dengan ajaran-ajaran menyimpang? Iya, jadi kalau misalnya karakter dari masyarakat Indonesia itu kan adalah religius ya. Jadi mereka percaya terhadap keberadaan Tuhan dan juga indikator-indikator dengan keberadaan Tuhan itu. Okay. Konsepsi surga dan neraka itu kan hampir semua ya agama yang memang menganutnya ya. Jadi dengan ritual masing-masing bertujuan untuk mendapatkan surga. Nah, tapi kan juga perlu dicermati bahwa di balik religiositas itu tersimpan juga cara-cara yang memang jalan pintas gitu loh. Jadi memang tidak lagi sesuatu yang bersifat sakral ya, tetapi menjadi sesuatu yang bersifat komersial. Jadi transaksional. Jadi misalnya dia atau orang tersebut mau masuk surga. Jadi ada transaksi ekonominya. Misalnya menebus dengan 1 juta rupiah ya, atau mungkin menggalakkan juga infak ya, sodako, tapi kan kesannya wajib. Jadi bukannya sukarela. Nah, jadi memang sesuatu yang tadinya sakral menjadi transaksional itu juga ciri dari masyarakat yang memang satu sisi dia memang religiositasnya tinggi, tapi satu sisi dia terpapar nih ya sama sistem ekonomi uangnya itu, jadi transaksional itu. Oke, tapi kan kalau sekarang kan mungkin informasi-informasi yang benar begitu ini kan sudah beredar bisa dicari juga di internet mana yang bisa dipercaya dan juga tidak. Tapi kenapa masih banyak masyarakat yang mudah percaya dengan ajaran-ajaran menyimpang? Nah, itu kalau misalnya saya potret masyarakatnya ya, dia kan mencari ketenangannya atau misalnya keamanan ya, atau jaminan untuk kestabilan. Jadi kalau misalnya manusia itu sudah kuat ya pemahamannya terhadap ketuhanan, terhadap agamanya, dia nggak perlu lagi ikut sekte gitu ya, atau ikut cult ya. Tapi kalau misalnya masih ragu dan bimbang, dan dia lebih cepat ya ketangkep ya oleh ya misalnya Islam-Islam yang menyimpang itu tadi ya. Jadi memang pemahaman agama yang kurang itu yang memang satu sisi
misalnya backgroundnya dia bukan sekolah agama, bukan keluarga yang agamis ya, tapi dia punya curiosity yang tinggi gitu. Nah ini juga menjelaskan Jadi banyak kenapa faktor-faktor itu tadi ya Bu Yuanita. Iya, Oke, baik. Kalau begitu saya ingin mendengar apa saja sih keresahan dari warga. Sudah terhubung bersama kami ada Ketua RW 12, ada Pak Ardiatno. Pak Ardiatno, apa aja sih yang menjadi keresahan warga sehingga kemudian setelah 8 tahun warga kemudian membubarkan aksi ataupun kegiatan pengajian Umi Cinta ini? Baik, terima kasih. Jadi pada intinya yang dikeluhkan masyarakat kami, yang pertama itu adalah perkumpulannya. Perkumpulan yang dilaksanakan rutin yang tadinya setiap hari Sabtu dan Minggu. Bahkan kalau di bulan puasa itu sampai dengan 30 hari. Dari kegiatan perkumpulan yang rutin itu tadi tentunya menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah keluar masuk warga yang tidak terkontrol karena banyak jamaah atau dari perkumpulan itu yang dari luar wilayah kami. Yang pertama itu. Oke. Terus yang kedua adalah kegiatan perkumpulan daripada Ibu Putri Yeni tadi tidak ada izin dari lingkungan, baik dari pihak masyarakat sekitar, RT ataupun RW, kan gitu. Jadi kami pada intinya kepingin bahwasanya kegiatan perkumpulan Ibu Putri Yeni tadi itu dilaksanakan di masjid karena indikasinya mereka melakukan kegiatan itu secara tertutup, laki dan perempuan dicampur jadi satu. Dari situ kami sudah melakukan mediasi terhadap Ibu Putri Yeni sesuai dengan aduan daripada Ketua RT 12. Kami sudah lakukan mediasi, konfirmasi, dan akhirnya kami mengambil keputusan bahwasanya kepada Ibu Putri Yeni silahkan untuk memfungsikan rumah tersebut sebagai rumah tinggal. Itu. Sama itu. Terus yang kedua, terhadap perkumpulan yang katanya pengajian tersebut, kami minta dilakukan secara terbuka di masjid. Kami sediakan masjid yang cukup layak dengan kapasitas 350 jamaah. Silahkan dilakukan di masjid kami, Masjid Al-Muhajirin. Bahkan kalau masih kurang, kami sediakan juga ruang di Pak Ardiatno. Sekretariat RW 12. Pak Ardiatno, gitu. Ini kan sudah 8 tahun, kenapa baru sekarang Pak? Iya, jadi pasti sesuatu itu ada pemicunya. Jadi sebelum saya jadi RW, si Ibu Putri Yeni ini tadi berselisih sama tetangganya, sama-sama warga RT 12. Yang kebetulan beliau Ustazah almarhum Ustazah Indari. Dari selisih tingkat lingkungan ini tadi menyebabkan Ibu Indari dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Baik, gitu. Pak Ardiatno, benarkah kemudian infak diminta sebesar 1 juta rupiah? Adakah infak lain yang kemudian diminta kepada para jemaah? Saya kurang tahu kalau yang itu. Baik. Jadi kalau yang saya dengar diduga gitu. Tapi kami belum bisa membuktikannya. Karena diduga cerita itu hanya berseliweran aja. Jadi kami udah pada posisi mencari kebenaran itu terhadap informasi itu. Cuma ya nggak tahu itu yang booming malah yang itu kan gitu. Baik, terima kasih banyak Ketua RW 12 tempat Pak Ardiatno sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu Pak. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita Pak Ziad. Ini kalau berdasarkan fakta-fakta dari kejadian ataupun peristiwa kasus Umi Cinta ini, sejauh ini sudah berlangsung 8 tahun, kemudian juga digelar tertutup seperti yang disampaikan Pak RW, digelar secara rutin setiap hari, bahkan ada beberapa yang mengatakan terjadi perubahan karakter atau personality dari para jemaahnya yang kemudian nih cenderung memberontak begitu. Sejauh ini dengan fakta-fakta yang ada, bisakah kemudian dinilai ini mengarah ke penyimpangan?
untuk mendapatkan kesimpulan apakah ini pengajian ini menyimpang, bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, atau bertentangan dengan 10 kriteria pemahaman sesat aliran sesat yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka ini perlu kajian. Secara mendalam kita tidak boleh gegabah, cepat menyimpulkan, oh ini menyimpang, ini tidak menyimpang gitu. Tetapi ada poin begini Mbak Vena, bahwa pengajian itu, tuntunan agama itu kan menggembirakan, mengajak orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang sudah tahu makin kokoh keimanannya, dari orang yang beramal makin meningkat amalnya. Nah, tadi kalau misalkan ada contoh-contoh tadi, ada istri semakin melawan setelah pengajian, itu berarti bertentangan dalam konteks itu substansinya. Justru dengan pengajian itu bagaimana membangun keluarga sakinah, mengajarkan para istri, mengajarkan anak-anak untuk cinta terhadap Islam, cinta terhadap agamanya, akhlaknya menjadi baik, pemahaman keagamannya makin meningkat, sehingga nilai-nilai kemanusiaannya menjadi lebih baik, kan konteks itu. Tapi justru ketika tadi misalkan menimbulkan konflik, bertentangan, maka itu sudah menyalahi dari nilai dari ajaran Islam. Karena Islam ini kan ajaran yang rahmatil alamin, membawa rahmat gitu. Ada pencerahan, ada kemudian bagaimana menggugah intelektualitas seseorang. Lah, rasionalitas dari ajaran Islam inilah yang mesti harus kita ajarkan pada masyarakat kita untuk memiliki sikap kritis. Ketika ada hal-hal yang aneh dari suatu pengajian, maka orang mesti harus bertanya, ini benar enggak kok bertentangan dengan ini? Kalau tadi kan dijelaskan, ada 2 ustadzah di sana kemudian menjadi bertentang. Lah, kita belum tahu pertentangannya itu karena pemikiran dari ajaran itu, ataukah karena salah dalam pendekatan dakwah atau penyampaian pengajiannya, kita belum bisa menyimpulkan itu gitu loh. Tetapi dari menimbulkan keresahan pada masyarakat, kemudian ketertutupan pengajian, saya kira inilah yang perlu ditelisik lebih jauh. Jangan sampai masyarakat kita ini kemudian ikut dalam pengajian-pengajian yang bukan semakin mencerahkan pemahaman keagamannya, tapi justru menjadikan dia introvert, tertutup pada lingkungannya, kemudian menjadi ajaran-ajarannya bertentangan dengan beberapa prinsip-prinsip umum agama itu gitu loh. Dari 10 kriteria tadi itulah. Tapi ini kita menunggu apa yang akan dilakukan besok oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi untuk mendapatkan satu kesimpulan dari pengajian ini, mengapakah mengajarkan menyimpang apa tidak. Itu mesti kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi ini sekaligus juga menyadarkan pada kita bahwa pentingnya mengedukasi pemahaman agama masyarakat kita, pentingnya membangun literasi masyarakat kita untuk bacaan-bacaan pada agama. Kalau tidak tahu, tanyalah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang ahli. Siapa yang ahli? Ya ulama, ya kiai, ustadz, ketika orang itu tidak tahu, sehingga pemahaman agamanya lurus. Baik, Bu Yuanita, kalau melihat adanya perubahan perilaku dari anggota kelompok ini, dan kalau kita lihat ini kan juga bukan kasus pertama, tapi kenapa masyarakat ini masih saja mudah percaya begitu? Ya, jadi agama itu kan punya 2 wajah ya sebenarnya. Kalau yang tadi Pak Ustadz bilang, dia punya wajah yang lembut, satu sisi harmonisasi kehidupan ya, kemudian memberikan pedoman moral atau misalnya pedoman hidup ya. Nah, tetapi di sisi lain ya ini agama itu bersifat manipulatif dalam perspektif kritis ya. Dan kalau misalnya pengajian dijadikan ajang manipulasi ya, dan orang tersebut nggak sadar dimanipulasi, ya kejadiannya seperti ini gitu. Jadi memang 2 wajah agama ini juga saya juga setuju. Jadi harus diedukasi. Jadi mana yang memang membawa kebenaran dan ketenangan ya, berupa isi ayat-ayat itu mencerminkan pedoman dan pegangan hidup, atau yang memang dia menyimpang dalam kategori dia manipulasi gitu. Tapi kalau tanda-tanda awal bahwa terjadi misalnya ajaran menyimpang begitu, yang perlu diwaspadai oleh masyarakatnya apa tanda-tandanya? Nah, kalau misalnya terlalu jauh ya, ini kan core-nya itu kan ini kan agama Islam ya. Jadi kalau misalnya aturan Islam, nilai-nilai Islam itu terlalu banyak perubahan atau misalnya, jadi kita harus bersifat kritis gitu loh. Ya, maksudnya bertentangan atau misalnya berlawanan ya. Jadi memang harus validasi kembali, memvalidasi gitu ya? Kepada tokoh agama setempat yang memang kredibel seperti itu. Baik, jadi jangan belajar sendiri, nanti malah jadi kacau ya. Harus punya rasa ingin tahu yang besar dan kritis juga ya, itu penting ya Bu Yuanita. Iya, untuk menghindari manipulasi tadi ya. Baik. Kalau begitu saya mau tanya ke Pak Ziyad. Pak Ziyad, ini kan digelar juga di rumah dari Umi Cinta ini selama 8 tahun, jemaahnya sudah puluhan gitu, tapi tidak ada izin, mengantongi izin. Bagaimana seharusnya?
Kalau soal pengajian ya di rumah-rumah itu saya kira udah banyak di Indonesia ini. Jadi ada ustadz, kiai atau ulama, itu ada halaqah, ada majelis di rumah yang memang itu adalah terbatas gitu loh. Tetapi ya, itu saya kira ada hal khusus dan itu yang penting kan mendapatkan kesepakatan dari warga sekitar tidak keberatan dan mengizinkan, saya kira itu tidak masalah gitu. Karena ini tadi kan jumlahnya tidak besar, tapi ketika diduga ada hal-hal yang aneh atau yang bertentangan secara umum kemudian atau meresahkan, ini berarti perlu ada pembinaan gitu. Tentu ketika kita mengajikan pengajian di rumah kan pasti ngasih tahu sama tetangga, itu kan bagian dari etika bertetangga juga. Kita ngadain pengajian saya pamit sama tetangga, kita adakan karena melibatkan pihak lain yang tidak di dalam satu RT, kan ini bisa tempat lain. Supaya apa, tetangga ini juga merasakan dan itu adalah bagian dari hak tetangga. Salah satu dari hak tetangga itu apa? Dia merasa aman ketika tetangganya itu melakukan sesuatu lah. Tadi kan tetangganya sudah merasa tidak aman dengan tadi itu. Tapi saya lebih melihatnya bukan karena tetangganya tidak aman, karena ada pengajian itu, tapi mungkin karena ada perubahan-perubahan perilaku yang ditimbulkan dari jamaah tadi itu dan kemudian diindikasi ada beberapa hal yang tadi yang sudah disampaikan Mbak Vena tadi. Saya kira inilah yang kewajiban kita, majelis ulama, para ustadz untuk meluruskan, membina. Kita ini tidak langsung memvonis tapi kita membina. Yang tidak lurus kita luruskan supaya kembali pada jalan yang benar. Baik, tentu kita pantau ya bagaimana perkembangan dari adanya ajaran ini, dugaan ajaran aliran sesat ini yang tentunya besok ini rencananya akan dipanggil ada audiensi bersama dengan yang bersangkutan dengan MUI Kota Bekasi. Terima kasih Bu Yonita atas kehadiran di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Ziad sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.